Pasal 477 ini menjelaskan tentang pencurian barang-barang tertentu atau tindakan pencurian dalam hal-hal tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Berjumpa lagi di channel Ruang Hukum. Dan pada kesempatan kali ini, semoga kita diberikan kesempatan untuk terus menjalankan aktivitas keseharian kita. Nah, teman-teman sekalian, pada perjumpaan kali ini saya akan membahas kembali rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, di mana yang telah disahkan pada 6 Desember 2022, dan telah diundangkan dengan nomor Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tindak pidana pencurian yang diatur dalam bab 24, di mana pasal yang mengatur tentang tindak pidana pencurian ini diatur mulai dari pasal 478 sampai dengan pasal 481 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Dan terletak pada buku kedua yang berkaitan dengan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ini. Di mana kali ini saya akan menjelaskan pasal per pasal yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian. Pasal yang pertama adalah pasal 476, di mana isi pasal ini adalah setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dipidana karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Jadi setiap orang yang mengambil baik itu sebagian atau seluruhnya benda atau barang milik orang lain di mana untuk dimilikinya secara melawan hukum ini dapat dipidana dengan pidana maksimal atau paling lama selama 5 tahun dan atau denda kategori 5, di mana kategori 5 ini adalah paling banyak 500 juta rupiah. Kemudian selanjutnya pasal 477. Pasal 477 ini menjelaskan tentang pencurian barang-barang tertentu atau tindakan pencurian dalam hal-hal tertentu, di mana isi dari pasal ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5 setiap orang yang melakukan yang pertama, pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan. Yang kedua, pencurian benda purbakala. Yang ketiga, pencurian ternak atau barang yang merupakan sumber pencaharian atau sumber nafkah utama. Yang keempat, pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas di jalan, huru-hara, pemberontakan atau perang. Yang kelima, pencurian pada malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak. Yang keenam, pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecahkan, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil. Atau yang ketujuh, pencurian secara bersama-sama dan bersekutu. Nah, dalam pasal 477 dijelaskan beberapa kategori pencurian, di mana ketika termasuk dalam kategori pencurian yang dijelaskan tersebut, ini dapat dipidana dengan pidana 7 tahun penjara dan atau pidana maksimal 9 tahun penjara. Kemudian pasal selanjutnya adalah pasal 478, yakni isi dari pasal tersebut adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 476 dan pasal 477, huruf F dan huruf G dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan harga barang yang dicurinya tidak lebih dari 500.000, dipidana karena pencurian ringan dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Jadi menurut pasal 478 ini, suatu tindak pidana pencurian yang tidak dilakukan dalam pekarangan atau tidak dilakukan dalam rumah yang dimana kerugiannya di bawah 500.000, ini dikategorikan sebagai pencurian ringan yang dimana ancaman pidananya dengan pidana denda kategori 2 atau paling banyak 10 juta rupiah. Kemudian pasal selanjutnya, pasal 479 dijelaskan bahwa
Setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Jadi menurut pasal ini, pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mempermudah tindak pidana pencurian tersebut atau untuk memungkinkan dirinya sendiri untuk menguasai barang tersebut, hal ini dapat dipidana dengan pidana penjara 9 tahun. Kemudian selanjutnya dalam pasal 479 ayat 2, ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Setiap orang yang melakukan perbuatan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalanan umum atau di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan. Kemudian pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil yang mengakibatkan luka berat bagi orang atau secara bersama-sama dan bersekutu. Selanjutnya dalam pasal ini, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tadi mengakibatkan matinya seseorang, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut mengakibatkan luka berat atau matinya orang yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu, maka dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Nah, pasal selanjutnya adalah pasal 480, di mana dalam pasal ini isinya adalah setiap orang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 476 sampai dengan pasal 479, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D. Nah, tindak pidana pencurian yang dimaksud dalam pasal 476 sampai pasal 479 ini dapat dijatuhi hukuman pidana tambahan oleh hakim. Nah, pasal selanjutnya adalah pasal 481, di mana dalam pasal 481 ini isinya adalah penuntutan pidana tidak dilakukan jika yang melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 476 sampai pasal 479 merupakan suami atau istri korban tindak pidana yang tidak terpisah meja dan tempat tidur atau tidak terpisah harta kekayaan. Nah, dalam pasal 481 ini dijelaskan bahwa jika pelakunya adalah suami dan korbannya adalah istri, begitupun sebaliknya, yang tidak terpisah meja atau tidak terpisah tempat tidur, maka hal ini tidak dapat dilakukan penuntutan pidana. Kecuali diatur dalam ayat 2 bahwa penuntutan atas tindak pidana pencurian dalam keluarga ini bisa terjadi jika ada pengaduan dari korban yang merasa dirugikan. Nah, teman-teman sekalian, itulah tadi beberapa pembahasan atau beberapa isi tindak pidana pencurian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Semoga ini dapat menjadi tambahan pengetahuan hukum teman-teman sekalian. Dan bila ada komentar atau ada masukan terkait channel Ruang Hukum, silahkan komentar di bawah. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.